Borong di perjalanan tanpa diketahui oleh penjual berapa harga barang yang sesungguhnya, ini dilarang oleh Nabi. Dulu dilarang oleh Nabi. Kenapa? Si penjual tertipu dengan harga. Kalau hari ini orang yang memborong, orang pergi ke kebun, memborong barang dagangan di kebun, di sawah, di ladang, tidak ada masalah. Karena hari ini semua kita tahu harga barang, tidak masalah. Sebab larangan itu dikeluarkan oleh Rasulullah. Dulu mereka tidak tahu harga. Kalau hari ini insya Allah para petani itu mereka paham betul dengan harga barang. Jadi jangan disalahpahami. Kalau hari ini jika ada seseorang yang profesinya sebagai seorang pemborong di kebun, di sawah, di ladang, sah tidak akadnya? Sah. Nah, jadi saya ingin menggambarkan bahwa ternyata penjual juga bisa tertipu, bisa direkayasa oleh calon pembeli dengan berbagai macam cara sehingga dia tertipu dengan harga dan lain sebagainya. Sebagaimana juga calon penjual kadang-kadang ditipu oleh pembeli, termasuk dalam pelelangan. Dalam pelelangan itu kan hukum fikihnya juga ada, Bapak Ibu. Lelang itu pada dasarnya boleh, ya, menjual dengan harga yang bertingkat. Dibuka dengan harga yang murah sampai kemudian 10.000, ada yang angkat 12.000, ada yang angkat lagi 15.000, boleh. Yang tidak boleh dalam pelelangan, kita melakukan penipuan terstruktur. Seperti apa bentuk penipuan terstruktur dalam bab pelelangan? Begitu kita mau melelang barang, kita masukkan, kita susupkan sekian orang masuk sebagai berpura-pura berlakon sebagai calon pembeli. Begitu kita buka, misal ini motor, harga motor ini kita buka dengan harga 5 juta. Motor tahun sekian, merek sepulan, buka harga 5 juta. Lalu mengangkat satu orang, 5.500.000. Tawaran pertama 5.500.000. Orang yang kita masukkan tadi langsung angkat tangan. 7 juta, Pak. 7 juta. Orang yang mau beli ketika lihat orang lain sudah nawar 7, kalau dia mau ngambil barang itu otomatis dia harus di atas 7. Lalu orang yang sesungguhnya mau beli tadi, akhirnya dia menaikkan harga di atas 7 juta, 7,2, Pak. Begitu tidak ada lagi yang lain mengangkat, jatuh ke dia dengan harga 7,2. Padahal kalau tidak direkayasa tadi, motor tadi bisa saja harganya cuma 5.500.000. Jadi orang yang kita susupkan tadi itu adalah para pelaku, para aktor penipu dalam transaksi lelang yang direkayasa. Nah, merekayasa harga dalam pelelangan dengan menyusupkan orang. Praktek ini dilarang oleh Nabi. Kenapa? Karena ini menipu, ya, provokator harga. Gak boleh. Sebab dia sebenarnya bukan mau beli, dia hanya ditugasi oleh yang punya barang untuk merekayasa harga supaya harga tawarnya tinggi, Bapak. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana juga di dalam hadis, Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'il hasati wa an bai'il gharar, rawahu Muslim. Yang artinya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami dari berjualan, membeli sesuatu dengan cara melempar batu. Bai'il hasad. Hasad itu adalah kerikil, Bapak. Kalau batu yang besar, bahasa Arab namanya hajar. Batu yang nempel di Ka'bah hari ini namanya hajar aswad. Hajar batu, aswad hitam.
Kalau batu besar bahasa Arab namanya hajar. Tapi kalau kerikil itu tidak disebut hajar, disebutnya hasoh. Hasotun. Jadi kalau kita melontar jumrah waktu umroh dan haji, itu tidak mencari hajar, tapi mencari hasoh. Ya, maka dulu penjelasan sab'u hasoyat, 7 batu kecil. Bagaimana bentuk transaksi bai'il hasad tadi? Jualan dengan cara melempar batu tadi. Yang dilarang oleh Rasulullah tadi seperti apa? Ternyata dulu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam praktek tradisi jualan di zaman jahiliyah, orang-orang Arab jahiliyah pada saat itu kalau mau membeli sesuatu itu kadang-kadang caranya aneh-aneh. Seperti apa caranya? Salah satunya adalah misal di depan itu dipajang sekian barang. Misal kita ingin beli baju, ditaruh sekian baju, lalu kemudian di sini ada disiapkan batu-batu kecil. Mau beli nih. Mekanismenya seperti apa? Caranya, calon pembeli tadi dia melemparkanlah batu tadi ke arah pakaian yang mau dijual, yang mau dibeli. Maka lemparan ini mengena pada baju yang mana, itulah yang terambil. Padahal dia judulnya membeli baju. Kenapa dilarang oleh Rasulullah? Dia membayar seharga baju, tapi yang kena itu belum tentu harga baju yang sama nilainya dengan yang dia bayar. Nah, dalam praktek-praktek jualan di kita, kadang-kadang juga banyak yang model-model seperti ini. Tidak dalam bentuk lemparan batu, ya kan? Orang yang ikut taruhan-taruhan itu kan lemparan-lemparan tuh. Ya, mohon maaf, orang judi, orang main koprok itu, dia lempar uangnya, dikocok. Judi itu. Ya, dan lain sebagainya, banyak praktek-prakteknya. Termasuk misalnya orang lomba apa gitu. Hari ini kan hampir semua dijadikan sebagai ajang taruhan. Nonton bola taruhan. Lihat ayam berantem taruhan. Ya, di kampung saya sampai saya geleng-geleng pala gitu kemarin. Dulu di zaman saya masih kecil, seumur anak-anak itu dulu, kami waktu kecil itu ada adu kelapa kedot kata orang Lampung itu kan, kedotan itu. Kelapa yang paling tebal kulitnya itu dicari keliling satu kabupaten nyarinya. Kelapa yang paling tebal kulit itu diadu, yang pecah kalah diambil. Dulu itu hanya sekedar adu kelapa saja. Siapa yang pecah kelapa itu diambil, selesai. Hari ini dijadikan sebagai ajang taruhan. Bukan kelapanya yang diambil, duitnya. Nonton bola taruhan. Ya, seperti itu. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam melarang jualan yang model-model seperti ini. Kenapa? Karena yang menjual bisa rugi, yang membeli juga bisa dirugikan. Misal kayak dilempar tadi, harga barang beragam, dia bayar bisa 100.000. Barang yang ada di depan itu ada yang nilainya 50.000, ada yang 100.000, bahkan ada yang 500. Kalau dilempar dengan harga modal 100, ternyata kena yang 50.000, rugi kan dia 50? Rugi. Padahal dia judulnya beli baju seharga 100.000, kenanya yang 50. Yang membeli rugi. Karena yang ahli lempar ini memang dia ahli betul. Begitu dilempar batu tadi, yang kena harga 500. Dia bayar 100, dapat 500. Siapa yang rugi? Yang rugi yang jual. Maka ini praktek model-model seperti ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ini merugikan. Ya. Itu salah satu bentuknya dengan cara melempar batu tadi. Para ulama juga menjelaskan, ada juga dulu praktek di zaman jahiliyah, orang kalau mau beli tanah. Siapa yang punya lahan? Saya, Pak. Berapa harganya? Sekian. Berapa luasnya? Luasnya
tanah yang saya jual ini luasnya harga segitu, sejauh lemparan batu Anda. Ya, kan repot Pak. Orang jual tanah kalau hari ini kan orang pakai ukuran serantai, ya, sekian. Dulu tidak. Orang mau jual tanah, ini saya jual harga sekian. Luasnya silahkan sekuat Anda melempar. Wah, kalau yang melempar itu adalah atlet lempar lembing, ya, yang biasa melempar jauh, itu lemparan bisa jauh Pak. Tapi kalau orang yang tidak bertenaga, yang tidak ahli melempar, bisa saja lemparan itu sangat dekat. Yang satu dapat luas, yang satu dapat pendek, sedikit. Nah, yang model-model begini dilarang oleh agama. Kenapa? Merugikan. Tidak jelas akadnya. Maka dalam hadis yang kedua, sambungan hadis tadi Bapak Ibu, nah Rasulullah SAW an bai'il hasati wa an bai'il gharar. Bai'il hasa, jual beli jangan cara lempar batu.